Oke, selamat malam Pak Rudi. Perkenalkan nama saya Marcel Siman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Foundation of Planning. Oke, lalu menuju ke pendahuluan, apa itu perencanaan adalah proses menetapkan tujuan, menentukan strategi untuk mencapai dan mengembangkan rencana terstruktur guna mengkoordinasikan aktivitas kerja, menyeimbangkan ends dan means. Alasan mengapa perencanaan begitu penting adalah untuk memberi arahan, mengurangi ketidakpastian dengan memaksa pandangan ke depan, dan juga meminimalkan pemborosan melalui koordinasi. Oke, lalu ada type of plans itu ada apa aja? Yang pertama adalah BREAD, Strategic Phase Operational itu apa? Strategi sendiri adalah rencana berlingkup luas yang menyelaraskan organisasi dengan misi dan lingkungan. Lalu untuk operasional sendiri bermaksud rencana yang menerjemahkan strategi menjadi prosedur dan program kerja harian yang lebih rinci. Lalu untuk time frame sendiri ada long term versus short term, di mana kalau long term itu horizon beberapa tahun, misal 5 tahun. Lalu untuk short term kurang dari 1 tahun. Kalau short term lebih dari 5 tahun. Lalu untuk specificity, itu directional kasus spesifik di mana directional panduan umum yang memberikan fleksibilitas saat ketidakpastian tinggi atau informasi belum lengkap dan juga spesifik sasaran dan langkah yang jelas serta terukur saat kondisi lebih stabil. Lalu ada frequency of use. Yang pertama single use untuk situasi unik atau proyek tertentu dan juga standing kebijakan atau prosedur aturan yang berulang menjaga bergantung pada tujuan yang jelas. Lalu tujuan implementasi eh, objektif sebagai fondasi, bedakan state objektif dan real objektif. Lalu ada tiga pendekatan, traditional goal setting, means action, dan juga MBO. Oke, keberhasilan bagian ini menjelaskan bahwa pilihan jenis rencana bergantung pada kondisi. Di level pimpinan, rencana bersifat strategis. Di level lapangan, rencana lebih detail untuk pekerjaan harian. Kalau lingkungan cepat berubah, gunakan target jangka pendek dan juga rencana yang lebih fleksibel. Bahkan siapkan beberapa skenario saat kondisi stabil, ataupun rencana boleh lebih spesifik dan panjang. Oke, yang pertama adalah kontingensi, di mana dalam level organisasi, makin tinggi jabatan, rencana makin strategis, makin dekat operasi, rencana makin rinci. Lalu juga ketidakpastiannya, jika satu tidak pasti, pakai horizon lebih pendek, rencana lebih fleksibel atau directional, dan siapkan skenario yang stabil. Rencana bisa lebih spesifik dan jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah komitmen ke depan. Untuk kontingensi sendiri, lama rencana harus cukup menutup dampak keputusan hari ini, tapi tidak berlebihan. Lalu yang kedua adalah isu kontemporer, di mana menggunakan AI untuk perencanaan, bantu mengenali pola, memprediksi hasil, dan juga memberikan rekomendasi pada area pelanggan, operasi, dan tenaga kerja. Lalu untuk environmental scanningnya, rutin memantau info eksternal dan internal, ekonomi, teknologi, pelanggan, pemasok, pesaing, agar cepat tangkap tren peluang atau ancaman. Dan yang terakhir adalah competitive intelligence, di mana mengumpulkan info pesaing dari sumber legal untuk mengantisipasi langkah mereka. Oke, untuk study case yang saya ambil adalah McDonald. Studi kasus ini mengulas bagaimana McDonald's mempertahankan posisi pemimpin kategori cepat saji melalui kombinasi strategi tingkat korporat dan praktik operasional di tingkat sehingga menjadi contoh kuat penerapan foundation of planning. Oke, di mana type of plans yang pertama adalah breadth strategi, tujuan tingkat korporat adalah mempertahankan kepemimpinan pasar cepat saji melalui beberapa inovasi menu, aktivitas merek, dan juga promosi yang lebih intens. Lalu juga untuk yang bread operasional sendiri, McD ini digerai hal ini dikembangkan sebagai menjadi SOP layanan yang ketat, konsistensi menu, dan juga eksekusi kampanye di titik penjualan agar janji merek pada kecepatan dan kualitas benar-benar dirasakan pelanggan. Lalu untuk time frame sendiri, yang long term strategi berjangka panjang menekankan keberlanjutan relevansi merek dan loyalitas pelanggan melalui inovasi yang terus-menerus. Lalu untuk yang short term, pada horizon pendek, perusahaan mengandalkan promosi periodik lintas media untuk mendorong traffic dan trial produk, sekaligus menjadi umpan balik cepat terhadap penerimaan pasar. Lalu yang ketiga, untuk yang specificity, untuk yang directional sendiri, arah umum yang menjaga relevansi melalui kualitas, variasi, dan juga pengalaman pelanggan memberi ruang adaptasi terhadap konteks lokal dan respon kompetitor. Lalu juga untuk yang spesifik, mencakup pada saat yang sama standar operasional dan parameter kampanye ditetapkan jelas. Misalnya, pedoman eksekusi promosi dan juga kualitas layanan agar pencapaian dapat diukur dan ditingkatkan. Lalu yang keempat adalah frekuensi. Dan hal single use, aktivasi promosi tertentu di lokasi dan periode spesifik berfungsi sebagai proyek sekali jalan untuk mencapai tujuan taktis seperti peluncuran menu baru atau seasonal campaign. Lalu yang
standing sendiri ada topel layanan, kebijakan mutu, dan juga praktik promosi rutin berperan sebagai standing plans yang menjaga konsistensi pelaksanaan strategi di semua gerai. Lalu untuk menjawab pertanyaan arahan sendiri, prinsip pertama spesifik but fleksibel, di mana dioperasionalkan dengan menetapkan standar layanan dan pedoman kampanye yang jelas, tetapi tetap memungkinkan variasi lokal agar relevansi tetap tinggi tanpa kehilangan kontrol mutu. Lalu prinsip kedua adalah planning is going atau perencanaan adalah proses berkelanjutan, tampak dari siklus evaluasi dan penyesuaian rutin di mana hasil kampanye dan umpan balik dari McD ini pelanggan digunakan untuk memperbaiki rencana berikutnya, sehingga organisasi belajar secara sistematis. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari hasil studi case McDonald. Sekian dari saya, terima kasih.